tetesan air mata tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapa-Ku yang baik, kau Bapa-Ku yang baik. Mengerti bahasa tetesan air mata tak kau biarkan. Monggo Mbak Nana silakan pimpin kita dalam pujian. Bapa-Ku yang baik, Kau sungguh baik. Engkau Bapa yang mengasihiku. Yang mengasihiku. Tak kau pandang bentuk dan rupaku. Dengan sepenuh hati, tak pernah sama seperti dunia ini. Engkau Bapa yang mengajariku melewati awan dan gelapku, yang buatku terbang bagaikan raja wali, mengatasi segala kecoban. Kau Bapa-Ku yang baik, berilah besar tetesan air mata yang Kau biarkan ku berjalan sendirian, Engkau Bapa-Ku yang baik, tetesan air mata yang Kau biarkan ku berjalan sendirian, Engkau Bapa-Ku yang baik, Kau sungguh baik. Engkau Bapa kami yang baik. Kami agungkan Engkau saat pagi hari ini Bapa. Kami ada di hadirat-Mu saat pagi hari ini. Bukan karena kuat kami, bukan karena gagah kami, tapi semua karena kasih setia-Mu, cinta-Mu yang begitu besar atas setiap kami. Sehingga kami boleh datang, kami boleh ada di hadirat-Mu saat ini. Terima kasih Tuhan, ini kami dengan segala kerinduan hati kami datang, memenuhi setiap hati kami, setiap kerinduan kami, setiap seruan hati kami. Kami serahkan anak-anak-Mu yang ambil bagian pada saat pagi hari ini. Engkau menguduskan, Engkau mengurapi dengan kuasa Tuhan. Dan saat pagi hari ini Tuhan, kami siap untuk menaikkan pujian bagi-Mu dan mendengarkan sabda firman-Mu. Terima kasih Bapa. Setiap kita yang percaya pada saat pagi hari ini boleh katakan amin. Shalom saudara. Shalom. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Puji Tuhan. Itu karena Tuhan Yesus yang senantiasa ada dalam kehidupan kita. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, silakan dalam pujian bagi Tuhan.
untuk selama-lamanya. Inilah pujian yang telah kami naikkan di hadapan hadirat-Mu Bapa. Biarlah menjadi kesukaan bagimu. Sebentar kami akan mendengarkan sabda firman Tuhan. Persiapkan setiap hati kami. Engkau persiapkan setiap piring-piring rohani. Biarlah firman yang akan disampaikan tumbuh di tanah yang subur dalam hati kami, sehingga boleh berbuah setiap hari dalam kehidupan kami. Jadikan buah-buah yang baik, buah-buah yang penuh dengan sukacita, buah-buah yang penuh dengan kasih, buah-buah yang penuh dengan cinta, sehingga kami boleh hidup di dalam dunia ini bukan dengan keinginan kami sendiri, bukan dengan kemauan kami sendiri, tetapi semua karena kasih, semua karena penyertaan. Kita akan sama-sama menaikkan pujian bagi Tuhan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi
lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mau terima firman Allah. Pengurapan surgawi terjadi bagi hamba. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Silakan duduk. Tuhan memberkati tentunya bagi kita. Oleh karena kemurahan Tuhan, kita ada sampai hari ini. Tetapi saya mengutip ujian yang terakhir tadi. Lewati cobaan, tetap percaya. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tidak ada hentinya untuk kita melewati, dihadapkan dengan yang namanya pencobaan. Tidak ada waktu untuk kita merasa mampu dan kuat menghadapi pencobaan yang datang itu. Setelah Yesus berdoa 40 hari 40 malam dan puasa, maka firman Allah, Yesus dicoba. Dalam kehidupan setiap kita, saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang bisa kita perbuat, apa yang bisa kita lakukan tatkala pencobaan itu datang. Ayat-ayat firman Allah berkata, pencobaan-pencobaan yang engkau hadapi adalah pencobaan yang biasa. Kalau perlu, biasa-biasa saja. Dan rupanya pencobaan itu datang dengan tiba-tiba. Bahasanya Jepang ujuk-ujuk. Bahasanya di tempat mak bedunduk. Tanpa memberitahukan, tanpa memberikan WA, miss call dulu, tiba-tiba datang. Dan tidak melihat sikon, tidak melihat waktu datangnya. Bisa di rumah, bisa di jalan, bisa waktu makan, bisa tatkala santai, itu bisa datang. Oleh sebab itu, apa yang bisa kita lakukan? Apa yang bisa kita kerjakan? Saya mengutip di dalam Daniel, kitab Daniel pasal 6 ayat yang keempat. Saya memberi tema membangun manusia rohani di akhir zaman. Membangun manusia rohani di akhir zaman. Begitu banyak pengkhotbah, pembicara mengatakan kalau saat ini adalah akhir zaman. Bahkan ada seminar tentang antikris, akhir zaman. Dan saudara kuasa Tuhan, memang 2 Timotius pasal 4 juga berkata, akan terjadi masa-masa yang sukar di akhir zaman ini.
Terus apa yang bisa kita perbuat? Sebagai orang percaya, sebagai orang yang dikasih Tuhan, apa yang bisa kita perbuat? Kita tidak ada waktu lagi untuk santai, tidak lagi ada waktu untuk semaunya sendiri, semau gue. Dengan protokol kesehatan, dengan berbagai macam caranya supaya kita bertahan dan kita menang. Kitab Daniel pasal 6 ayat yang keempat. Sudah ketemu? Amin. Kalau sudah ketemu, kita baca bareng-bareng dengan suara yang keras, karena ini direkam supaya suaranya bisa keluar. 2, 3. Maka Daniel melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu, karena ia mempunyai roh yang luar biasa, dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Amin. Amin. Apa yang kita bisa perbuat? Pada zaman Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego dalam kerajaan Darius dan kerajaan Babel, keadaannya tenang-tenang. Keadaannya tidak ada masalah satupun. Tidak ada pemerintahan yang kacau seperti saat ini. Tetapi ada pepatah, air tenang menghanyutkan. Air tenang menghanyutkan. Sungai Tontang itu tenang. Tetapi ada sebagian pusaran air yang tidak bisa dilihat oleh kasat mata. Siapa yang masuk situ bablas, tidak bisa dicari. Dan pernah pesawat juga masuk situ, dan ada tempat-tempat yang lainnya. Di dalam Daniel pasal 6 ayat yang keempat ini, tiba-tiba ujuk-ujuk beduntu dalam pemerintahan itu terjadi yang namanya masalah. Yang dipermasalahkan bukan masalah makanan, bukan masalah sembako, bukan masalah bantuan BLT, tetapi yang dipermasalahkan adalah karena doa. Yang dipermasalahkan karena perkara-perkara rohani. Karena yang diperkarakan adalah manusia rohania, manusia batinia yang dimiliki oleh tokoh-tokoh Alkitab ini, yang tiba-tiba banyak orang yang tidak senang dengan cara Daniel yang dia banyak berdoa syafaat baik untuk negara dan bangsa, khususnya orang-orang Yahudi dan juga orang-orang Israel pada waktu itu yang dalam tawanan. Tiba-tiba kacau. Indonesia mengalami kekacauan kemarin, demo di mana-mana karena ada masalah satu, yang banyak orang yang tidak mengerti bahasanya, hanya ikut-ikutan, diajak demo, diajak rame-rame, dia mau. Dalam ayat ini seperti itu. Rupanya para menteri, para pejabat itu merasa panas, merasa kedudukannya itu terancam dengan adanya Daniel ini yang memiliki roh yang luar biasa. Perhatikan, Daniel memiliki roh yang luar biasa.
Roh yang luar biasa sanggup, berani untuk menolak perjamuan raja, perjamuan yang diuntukkan untuk berhala-berhala, makanan-makanan yang lezat-lezat itu. Artinya, ada banyak orang-orang yang memang dekat dengan pemimpin-pemimpin hanya untuk mencari muka, hanya untuk mendapatkan jabatan lebih tinggi. Tetapi Daniel dalam ayat ini tidak demikian. Dia tidak punya maksud untuk dinaikkan jabatannya, tidak ditetapkannya menjadi orang-orang yang di sekeliling raja. Dia bukan siapa-siapa. Tetapi dia memiliki roh yang luar biasa itu. Apa yang terjadi? Maka dikatakan raja akan menaikkan jabatan dalam pemerintahan luar biasa. Kalau ada orang-orang yang percaya kepada Tuhan, orang-orang yang takut akan Tuhan, menjadi pemimpin-pemimpin, wakil rakyat yang benar-benar merakyat dan juga mewakili rakyat, takut kepada Tuhan, bangsa kita akan lebih baik. Dalam ayat ini Daniel sepakat untuk tidak makan ayapan raja. Tetapi dalam firman Allah ditunjukkan Daniel lebih sehat, lebih bijaksana, lebih oke. Dan tatkala dinyatakan dia tidak kalah dengan mereka yang makan daging, makan makanan raja, yang akhirnya kedagingan. Daniel tidak seperti itu, dia makan sayur-sayuran. Tetapi rupanya Tuhan penuh yang hikmat itu. Orang pinter, pejabat, mungkin orang biasa, tidak harus makan makanan yang lezat, tapi justru sayur-sayuran itu yang membuat pinter. Siapa yang makan sayur bayam itu pinter? Kuat? Popeye. Dia kuat makan sayur bayam. Sayur bayam, sayur sawi sekarang murah. Tapi sayang anak-anak sekarang tidak suka makan sayuran. Maunya KFC, burger. Saya kadang-kadang aduh, makan sayur-sayuran supaya kita pintar sehat. Oleh sebab itu Paulus juga mengutip apa yang disampaikan, apa yang dikerjakan oleh Daniel itu dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 16 sampai 18. Daniel pasal 2 Korintus 4 ayat 16 sampai 18. Ketemu Bu Eri? Halo, dibuka dulu Bu Eri kalau baca biar jelas. Iya. Sebab itu kami tidak tawar hati. Sebab itu kami tidak tawar hati, tidak takut. Tetapi meskipun manusia lahiriah, kami semakin merosot. Manusia lahiriah, manusia yang kelihatan ini semakin merosot, semakin berkurang, tidak kuat seperti dulu. Namun manusia batinia yang tidak kelihatan, manusia roh, manusia yang punya roh luar biasa ada dalam diri kita itu, kami diperbarui dari sehari ke sehari. Diperbarui dari hari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini, Mungkin saudara sedang menderita, saya juga sedang menderita, tetapi penderitaan ringan
ringan sekarang ini mengerjakan bagi kami yang memuliakan kekal yang melebihi segala-galanya. baleni. Nah, coba ya. Mengerjakan Tetapi bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Kemuliaan kekal yang selama-lamanya, segala-galanya itu melebihi yang ada. Terus Jauh lebih besar daripada penderitaan kami. jauh lebih besar dari penderitaan kami. Saudara mendapatkan kekuatan berkat surgawi kerajaan Allah itu melebihi segalanya. Kalau kemarin kami berkhotbah tentang berbahagialah orang yang miskin di dalam Tuhan. Inilah yang terjadi terus. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan. Kami tidak memperhatikan yang kelihatan. Saudara, kadang-kadang kita kelihatan Saul salah memperhatikan kelihatan yang sementara, yaitu tatkala melihat Daud. Melainkan yang tak kelihatan. Tetapi yang tidak kelihatan itu, yaitu roh yang luar biasa itu. Karena yang kelihatan adalah sementara. Yang kelihatan itu adalah sementara. Sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Yang Amin. tidak kelihatan itu kekal. Amin. Beberapa waktu lalu saya memperhatikan orang yang saya anggap cukup mampu sebelum pandemi. Dia pakai gelang kanan kiri, sampai kakinya pun dikasih gelang, kasih keroncong. Ada yang gelang pakai keroncong ya kaki ya, sehingga kalau bergerak sendiri kencing gitu. Sehingga kalau ketemu orang pun dia cenderung bilang ini ya, supaya bunyi kencing gitu ya. Dalam hati saya luar biasa artinya dia punya emas yang cukup banyak. Tetapi sesuai dengan firman Allah itu hanya sementara. Tetapi setelah pandemi corona ini terjadi, tatkala saya ketemu dia halus, tidak pakai apa-apa. Saya tidak tanya karena bukan urusan saya hanya dalam hati saya mungkin emasnya atau keroncongnya dimakan corona sehingga tidak pakai. Kembali kepada firman Allah. Yang sementara, yang kelihatan itu sementara. Tetapi yang tidak kelihatan itu kekal. Yang tidak kelihatan itu ada di dalam hati kita, ada di dalam diri kita, yaitu roh yang luar biasa. Yang memampukan kita, yang membuat kita untuk menghadapi masalah, kesulitan, menghadapi keadaan zaman sekarang ini tanpa roh yang luar biasa, membuat orang nantinya akan terpengaruh, membuat orang nantinya akan menjadi sama dengan dunia ini. Kalau perlu dia hilang, tetapi orang yang memiliki roh yang luar biasa akan tetap bertahan, akan tetap kuat, akan tetap berkomunikasi, akan tetap menjalin hubungan dengan Tuhan, akan tetap berdoa di dalam roh dan kebenaran untuk menghadapi kenyataan yang terjadi. Satu ayat di dalam Kisah Para Rasul. Ya, ini saya senang ayat ini karena saya mengalami banyak hal yang Tuhan kerjakan. Kisah Para Rasul 16 ayat 25-26. Tolong Pak Iwan. Ya, ini suaranya juga gede, ngebas. Nah, saya senang sekali ya. Kisah Para Rasul 16 ayat 25-26. berdiri Pak Iwan. Iya. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Tetapi kira-kira kapan? tengah malam. Kira-kira tidak di gereja. Tidak seperti pertemuan ini yang ramai, ada musiknya, mungkin ada keyboardnya, mungkin ada peralatan musik yang komplit.
Tetapi kira-kira tengah malam, di saat orang-orang istirahat, di saat orang-orang berhenti, di saat orang-orang menikmati indahnya malam, tetapi Paulus dan Silas apa tadi? Berdoa, menyanyikan puji-pujian bagi Tuhan. Amin. Terus Paulus dan Silas menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang hukuman lain mendengarkan mereka. dan orang hukuman yang lainnya mendengarkan. Kira-kira nyanyinya pelan-pelan apa banter? Keras. Keras ya, karena yang lainnya dengar. Jadi dia nyanyinya sepenuh hati, diresapi, sungguh-sungguh sampai orang lain mendengar. Mungkin yang tetangganya, kamar sebelahnya, mungkin berkata kayak Paulus karo Silas ki rada edian. Tengah malam wae wong do lereng malah nyanyi-nyanyi. Sementara firman Allah dikatakan dia kakinya dipasung, tangannya dibergel, dirantai. Kok nyai ke temen? Apa ndak sakit? Apa tidak susah? Diborgol dan dipasung di dalam penjara yang sempit. Tetapi firman Allah berkata, penjara, keadaan, kondisi itu tidak pernah menyurutkan orang yang memiliki roh yang luar biasa seperti Paulus dan Silas kepada seperti jemaat GPI Ahmad Yani. Tetap semangat. Amin. Terus Pak Iwan. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat. Apa yang terjadi tak kalian nyanyikan puji-pujian bagi Tuhan. Oh ralama nataka ya ralama, menyembah kepada Tuhan. Terjadi suatu gempa bumi yang dahsyat, gempa bumi yang hebat. Terus Sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. sampai sendi-sendi itu goyah. Meletak itu. Retak. Retak pada waktu Maluku, goyang kayak waktu tsunami di Jogja, gempa itu. Saya di rumah tuh masih di Sempit itu, begitu goyang gitu deh. Terasa banget. Itu yang terjadi. Terus Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. menjadikan mujizat Tuhan yang kodrati itu terjadi di luar doa dan pemikiran. Efesus pasal 3 ayat 20 itu dikatakan di luar doa dan pikiran kita terjadi gempa yang luar biasa karena doa, karena roh yang luar biasa membangun manusia, roh yang luar biasa membuat goyah, membuat dinding-dinding itu menjadi goyah. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, itulah kalau kita membangun manusia rohani, manusia batin kita siap menghadapi apapun yang terjadi. Pujian berkata, apapun yang terjadi di dalam hidupku, tetap Tuhan itu baik dalam segala hal yang terjadi. Ku berkata Tuhan itu baik. Amin. Tuhan itu baik apapun yang terjadi. Saya boleh mengatakan banyak orang menghadapi pandemi ini, banyak yang takut. Kapan selesainya? Kapan berhentinya COVID-19? Tetapi berbeda dengan orang desa. Orang mandek di rapopo. Yang penting bantuan tiap bulan itu tetap lancar. Bayangkan, tidak ada apa-apa dikasih 600.000 tiap bulan. Sebelum pandemi tidak pernah ada bantuan seperti itu. Mereka senang dapat sembako, bantuan dari mana-mana. Bu Pilatus jarang beli beras
setelah ada corona ini. Wah, luar biasa ini. Berarti corona biar terus saja ya? Ya enggak lah. Hamba-hamba Tuhan pendeta tetap berdoa supaya corona itu berhenti. Sebab kalau corona tidak berhenti, jemaat banyak yang tidak ibadah. Alasannya punya anak kecil, lansia, takut ibadah, anti ketularan. Tetapi setelah ke pasar, oh enggak takut. Jangan kamu takut kalau ke pasar. Kalau ibadah takut. Saya heran pemikirannya orang itu gimana. Saya tanya bukannya di sini ya, di sini jelas. Di tempat-tempat yang lain, battle area dan lain sebagainya, tak tanya gimana Pak? Ordoai lah Pak, ordoai. Artinya sama saja setali 3 uang. Yang ibadahnya biasa 3 kali, tinggal 2 kali. Itu pun tidak penuh Pak. Tapi saya masih bersyukur di salah satu jemaat di desa yang jemaatnya tidak lebih dari 10 orang. Dia tetap ibadah dari dulu sampai sekarang. Tidak takut yang namanya corona. Dia takut kepada Tuhan Yesus kalau marah. Kalau ditanya gimana Mbah ibadah, enggak tahu. Mboten ibadah dan beliau sepi. Jadi pripun nggih nek mboten ibadah niku neng mriki lho Pak. Rasane gelo, rasane kosong. Wah, piantun sepuhe kaya ngono nek ngrasake. Tetapi sekali lagi ada roh ada di dalam diri kita yang membuat kita semangat, yang membuat kita tetap bertahan, yang membuat kita tetap menyembah Tuhan. Sendi-sendi yang lainnya, kuasa-kuasa yang lainnya, Tuhan sanggup singkirkan. Apa yang saudara hadapi, mari kita hadapi dengan kekuatan roh yang ada dalam diri kita, yaitu Roh Kudus, roh yang luar biasa yang membuat Daniel, Sadrak, Mesak dan Abednego bertahan, membuat kita bertahan. Kalau saya berkatakan saya bisa bertahan karena Roh Kudus, karena kuasa Tuhan, karena ada roh yang ada dalam diri saya ini, roh yang luar biasa yang Tuhan berikan. Amin. Tuhan Yesus memberkati apapun yang terjadi di dalam hidupmu. Berkata
Haleluya. Indara manata kaya ramusha. Terima kasih Bapak surga. Hamba mengucap syukur yang besar Tuhan karena Engkau telah kumpulkan kami dan kami telah bisa mendengarkan firman-Mu Tuhan. Ya Bapak, kami memiliki keinginan yang besar di masing-masing kami Tuhan. Kami memiliki hati seperti Daniel, hati yang kuat dan iman yang kuat Tuhan. Kami tidak memiliki keinginan untuk meninggalkan Engkau kapanpun itu dan dimanapun itu Tuhan, dan setiap saat Tuhan. Kami yakin dan percaya Bapak, iman-iman kami akan menyelamatkan kami seperti di waktu yang lalu Engkau menyelamatkan Daniel Tuhan. Ya Bapak, juga kami mohon penyertaan untuk lingkungan kami Tuhan, untuk negara kami Indonesia. Biarlah Kau curahkan kuasa untuk kami Tuhan. Kau berikan hikmat untuk masing-masing kami, untuk para pemimpin kami agar dapat menentukan kebijakan yang layak dan yang baik untuk kemajuan bangsa Indonesia, juga untuk umat-umat Kristiani pada umumnya Tuhan. Ya Bapak, juga kami ingat saudara-saudara kami lainnya Tuhan yang saat ini tidak hadir dalam persekutuan ini Tuhan. Kami tidak lelah, kami tidak bosan untuk memohon pada Engkau perjumpakan kami di acara ibadah selanjutnya Bapak. Kami yakin dan percaya Bapak, pada saatnya Engkau akan mengembalikan jiwa-jiwa yang saat ini terlemah ataupun domba-dombamu yang jauh dari Engkau saat ini Bapak. Juga Bapak, kalau ada kuasa kegelapan yang saat ini akan mengganggu rencana-rencana kami ataupun melemahkan iman kami berseru memanggil namamu, hanya di dalam nama Yesus. Kami yakin dan percaya darah Yesus menyucikan kami. Darah Yesus mematahkan tutup segala kuasa kegelapan yang ada pada lingkungan ataupun masing-masing diri kami. Kami yakin dan percaya kami adalah umat pemenang Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan acara ibadah selanjutnya dalam tangan. Haleluya. Mari kita doa Bapa kami. 2, 3. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-mu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk. Tuhan Yesus memberkati. Tentunya saya mengajak untuk Bapak Ibu di rumah masing-masing dimanapun berada, kita tetap membangkitkan semangat roh kita, roh yang luar biasa itu, Roh Kudus yang sudah dalam diri kita, untuk mendapatkan kekuatan-kekuatan yang baru. Ada yang Tuhan pakai lewat wahyu penglihatan, boleh disampaikan. Kalau tidak ada pengumuman, saya belum bisa. oh boleh. Pada maju nang mriku. Ini malam. Terima kasih waktu yang diberikan pada saya. Saya akan menyaksikan cinta kasih Tuhan pada saya pada tanggal 6 minggu malam itu Pak. Saya itu jam kira-kira setengah dua malam. Dan saya itu ya puji-pujian sama menyembah Tuhan. Terus saya memohon minta ampun pada Tuhan. Itu ada penglihatan ular besar berkedip-kedip, tapi saya panggil dalam nama Yesus, dia lari Pak. Ya gitu aja. Terima kasih. Itu sudah sampaikan kepada saya lewat final, tapi saya belum meresponi karena saya masih berdoa supaya Tuhan memberikan yaitu makna yang sebenarnya. Doa tengah malam atau malam tidak ada patokan jam 12, tetapi malam jam-jam itu juga lagi enak-enaknya orang yang beristirahat. Kalau memuji menyembah Tuhan sesuai dengan firman Allah, Silas dan Paulus memuji menyembah Tuhan, ada kuasa yang bekerja.
Tetapi kuasa bekerja itu ada kuasa yang lain. Tentunya ada orang yang tidak suka waktu Ayub menghadap kepada Tuhan. Bukankah ada setan yang berkeliling? Artinya ada kuasa kegelapan di dalam tatkala orang menghadap Tuhan, ya. Contohnya kalau orang ibadah itu banyak gangguannya. Bukan hanya waktu berangkat, sampai di tempat tujuan ibadah banyak nggak gangguannya. Ada HP bunyi, kalau bunyi gitu pikiran saudara maunya buka atau nanti saja. Paling dia yang bakal dia tetap wah mbok menawa penting ya mbok menawa penting tak buka aja. Padahal ya biasa selamat siang selamat saya ibadah. Gangguan seperti jadi konsen kita tidak kepada firman Allah. Demikian juga ular, dikatakan ular itu paling cerdik, dikatakan Dan berkedip ya binatang paling cerdik dan berkedip-kedip. Tahu berkedip-kedip? Memberi syarat. Saya pernah kedip-kedip sama istri saya. Kode bahasa tubuh ya Pak Iwan ya. Itu langsung dia mau tak kayak maksudnya kayak kopi mas dia. Langsung dia tahu, langsung bikin kopi. Berarti kan mau sih ngopi kok. Ya ini kedip-kedip apa ngantuk ya kayak kopi itu bahasa ular pinter bahasanya. Pak ini aja Pak Iwan Jumbiang ini tenang nih ya. Kuasa kegelapan itu menarik. Iblis, setan, ular itu pinter. Hawa saja terpengaruh di ular. Sebab itu Pak Rianto tentunya jangan takut, tetap berdoa, tetap menyembah Tuhan. Apapun yang terjadi, mau setan ora doyan, demit ora ndulit, lara padha lunga. Amarga percaya rezekine teko. Lara teko, rezeki teko, lara-larane lunga. Tuhan Yesus mendekati. Jadi Pak, kuasa kegelapan itu memang tetap mau mempengaruhi orang-orang yang dekat dengan Tuhan. Tuhan berkati. Ada lagi? Kalau tidak ada, kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Kita nyanyikan pujian lama. Besarkan nama. Besarkan nama Tuhan. Dari UKSW untuk
ini direkam sama dia dan mungkin besok mau dimasukkan YouTube. Ya. Jadi makanya saya ikut banyak untuk berapi-api masuk YouTube. Ya. Tetapi lebih daripada itu, dia punya kelebihan dalam hal-hal merekam dan sebagainya. Oleh sebab itu saya mengajak untuk remaja supaya bangkit kembali. Kebetulan ada mbak-mbak ini, ya, biar diajari cara merekam, cara apalah yang dia akan dapatkan. Dia pintar dan dia akan mendapatkan nilai dari hal-hal itu. Jadi kalau tidak ada kegiatan, tak suruh ke tempat saya cari rumput, kegiatan di syuting dapat nilai gitu. Tapi tidak seperti itu. Biar remaja ada kegiatan juga, Pak Iwan, ya, supaya ada nilai yang positif untuk 2 bulan. Manfaatkan 2 bulan. Bahkan kalau perlu mari kita akan membuat film pendek itu yang cerita Ahmad Yani itu, tidak apa-apa ya. Itu biar dia punya kerjaan. Kasihan dia tidak punya kerjaan, cuma makan tidur. Waduh. Oke, hari apa? Tetap hari Sabtu. Jumat jam 5. Jam 5 saja supaya sudah selesai dari jam 5. Jam 5 hari Jumat nanti nomor HP-nya kasih sama Mas apa? Paulus. Iya. Paulus dan Silas nah itu berarti Paulus. Dia punya doa yang luar biasa. Tidak tahu benar atau tidak, pasti benar. Dia orang Ambarawa ya. Salatiga. Oh, Salatiga. Mas. Ya. Puji Tuhan. Sekali lagi jam 5 remaja akan diajarkan oleh Mas itu tidak harus kebaktian. Biar diajarkan bagaimana cara memanfaatkan HP dan sebagainya supaya nantinya dia cuma 2 bulan, setelah itu adik-adik kita bisa membuatnya sendiri. Tuhan berkati, kita sama-sama bangkit berdiri. Sebentar, saya ingin pertemuan untuk membicarakan mau ada Natal atau tidak gitu ya. Jadi kapan kira-kira Mbak Nana, Pak Eri, Pak Iwan? Yang undangan yang dulu itu dibuat ya Mbak Nana ya, yang di tempat Mbak Nana masih ada filenya, masih ya, diundang. Kalau tidak salah hari Kamis boleh. Di tempat saya sana setuju sekali. Saya tak cari caw apa semua karmus, tidak masalah godok ketela yuk kayak ya. Tempatnya tempat saya boleh. Sekali ke sana Pak Eri ya. Oke. Jadi malam aja biar sudah selesai, tidak apa-apa. Kita akan tundukkan kepala. Bapa Surgawi, terima kasih. Engkau yang layak kami puji, kami sembah. Kau Daniel Tuhan pakai, Paulus, Silas engkau pakai. Kami anak-anakmu, hamba-hambamu, jemaatmu yang ada di GP Ahmad Yani, siap Tuhan pakai di akhir zaman ini. Amin. Terima kasih Bapak. Kalau sebentar kami akan pulang ke rumah masing-masing, biar apa yang kami dapatkan lewat firman Allah terjadi dalam keluarga kami. Mari angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Kalau demikian Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, mari kita akan pulang bersama-sama membawa berkat yang besar, cinta kasih sayang, damai sejahtera dan sukacita yang datang dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus yang selalu menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Diberkatilah rumah tanggamu, pekerjaanmu, kuliahmu, sekolahmu, dan engkau tidak akan pernah turun, tetapi naik. Engkau tidak akan menjadi ekor, tapi menjadi kepala. Demikian firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati.